Lu ada masalah apa sih sama Bahlil? Pak Bahlil, Anda kalau nonton ini muka Anda kayak Jarjit. BTW ngomongin pijit. Kenapa pijit? Pejabat-pejabat suka pijit loh. Menurut Anda orang Cina di Indonesia itu kayak gimana sih? Orang Cina di Indonesia nggak jereng sih. Lu tahu kan kepala BGN, Dadan tuh yang botak, pada saat rapat kabinet dia bilang, "Siapa? Pokoknya satu SPPG, sapi satu anak, lele satu. Biji Anda yang satu." Christian, balik lagi kita, dan hari ini gue mau ngobrol bareng satu rakyat yang kerjaannya ngata-ngatain pemerintah. Ini dia, Salim Doer. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Hidup Jokowi boleh, tapi mata lu coba lihat kamera dulu, mata lu. Yang mana? Mata lu lihat yang ini. Yang ini. Nah itu yang kanan kenapa AFK ke kanan tuh? Ini justru gua mata antisipasi maling. Lah, betul bos. Betul. Kalau mau dicopet, betul. Set. Tidak jadi. Ada spion. Spion. Oke, Lim, gue mau langsung nanya aja nih. Apa yang? Lu tuh terkenal sama kata-kata bool monyet. Kenapa setiap kali lu mengkritik pemerintah? Pantat monyet. Kenapa pantat monyet atau nggak bool monyet? Itu kenapa nggak ketiak domba, bool sapi, atau tai, gitu, bajingan? Kenapa kayak pantat monyet? Ya. Itu kata yang lucu, coy. Monyet lucu nggak? Biasa aja kalau gue nggak tahu apa yang lucu dari bool. Maksud gue dari semua spesies binatang menurut gue yang lucu monyet gitu. Dan boolnya spesifik. Apalagi spesifik bool monyet. Lu pernah lihat pantat monyet gak? Pernah. Pantat monyet itu kan dia kayak merah, kapalan gitu kan. Ya. Jadi apa sih atensi kita melihat ini kalau gue pribadi ya, point of view gue ketika gue ngeliat monyet, yang gue lihat pantatnya bos. Nah lu ngeliat pakai mata kiri apa mata yang AFK? Mata yang AFK, betulan. Mata kiri gue lihat ke monyetnya. Jadi gue bisa melihat dari berbagai sudut POV. Nah, ini 1 menit pertama ngomongin bool monyet anjing. Oke, stop. Gue mau nanya, lu ada masalah apa sih sama Bahlil? Kenapa lu? Karena gue tahu lu naik gara-gara lu ngata-ngatain Bahlil terus, Pak Bahlil. Dengan hormat, Pak. Coba Mohon kenapa? izin, Lu Pak punya masalah apa sama Bahlil? Kalau gue bukan cuma Pak Bahlil ya, banyak sih menteri-menteri yang memang. Oh itu jelas, nanti kita ke sana. Ya, tapi Bahlil dulu, specifically, our Lord. Emang lu nggak kesel lihat Bahlil? Enggak. Jujur enggak. Anda udah Cina bohong? Enggak, itu spekulasi. Oh, iya. Ya, enggak, kenapa? Gua tuh sebenarnya nggak kesel sama personalnya. Pak Bahlil mungkin secara personal beliau orangnya baik, chill gitu, baik. Cuman kan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang memang menurut gua, mungkin menurut orang lain bisa aja menurut gua kurang pas. Atau statement beliau yang mungkin kurang pas ya, gue kata-katain. Lah emang ada yang pas buat lu, orang isinya lu cuma ngata-ngatain pemerintah doang? Lah ada pemerintah yang pas sama lu gitu, Lim? Banyak. Baru kemarin gue memuji Pak Bahlil loh. Pak Bahlil Cahaya Hormus. Lu kasih 100 roastingan buat Bahlil, itu satu pujian. Itu tandanya roastingan gue berefek ke kinerja Pak Bahlil, bos. Akhirnya kan beliau jadi Bahlil kerja gara-gara lu kritik. Kim Jong-wer. Itu dia. Nah sekarang gini, gua oke objektif ya. Gua sekarang memuji Pak Bahlil. Iya. Di saat minyak di daerah khususnya ASEAN ya, itu semua pada naik. Indonesia doang yang masih stabil. Nah, di sisi di sini gua membela gua memuji kinerjanya Pak Bahlil. Bukannya BBM naik? Kata siapa? Lah, Pertalite kan baru naik. April Mop itu. Oh, itu April Mop? Enggak. Lu ini yang benar. Kita tuh gini, kita jangan bikin panik masyarakat. Nanti kalau panik nanti pada beli naik beneran, bos. Enggak, sekarang pertanyaannya gue mau nanya masa lalu sama Bahlil apa? Kinerjanya berarti. Ya, berarti masa lalu sama Bahlil. Cuman Pak Bahlil. Iya, gue masalah sama menteri apapun itu juga gue Kenapa sih? Enggak, sebenarnya kebijakan dan statement. Enggak, lu tuh siapa sih? Apa tujuan lu? Gua masyarakat, bos. Gue netizen. Gua menyuarakan sebagai perwakilan gue sendiri gitu loh. Ya yang mana ya gue netizen biasa aja. Lewat aja Pak, apa-apa, santai aja. Pak, lewat aja Pak. Namanya orang kan ya? Iya, namanya orang. Lah gue sebagai ya keresahan pribadi aja, yang mana mungkin banyak keresahan keresahan gue dirasai oleh orang-orang
netizen yang lain gitu loh. Mungkin terakumulasi gue merasa Dan yang netizen paling- lain merasa diwakilkan oleh gue gitu. Mungkin. Berarti menurut lu dengan lu mewakilkan keresahan lu ke Pak Bahlil terus nama lu naik berarti itu ada banyak netizen yang juga resah sama Pak Bahlil berarti Iya, kan? kan itu bisa dibuktikan di komentar gue. Tapi Ketika hebat gue juga membawa Pak Bahlil, komentarnya Menurut gue stiker meme Bahlil. ini menurut gue. Pak Bahlil, sumpah saya cuma mau nanyain kenapa ada masalah apa. Kalau ada kayak begini serang dia aja Pak. Tapi satu hal yang tentang Pak Bahlil yang gue perhatiin ya, dia kan tuh udah jadi stiker yang tadi bilang jadi Iya. udah jadi gift dan sebagainya banyak lah meme tentang Pak Bahlil. Tapi dia masih kerja loh, Iya. unbothered as fuck. Heeh. Kalau menurut gue kata-kata noncalan tuh, Tapi di luar apapun itu ya, gue sekarang bikin noncalan Pak Bahlil noncalan itu apa? kayak nggak peduli. Oh iya. Nah, di situ gue ada salah satu yang gue respect dengan Pak Bahlil adalah beliau dijadiin meme, dikata-katain, diapain. Itu beliau nggak baper. Nah, itu yang salah satu menurut gue. Ah, mending saya kritik Ntar dikira menteri bahasa yang Bahlil, udah stop. Nggak, aja sih. mending saya kata-katain menteri yang nggak baper. Oke, Lem. Bahlil kan gue katain lele pesmol, tung sahur, jarjit. Pak Bahlil, Anda kalau nonton ini muka Anda kayak jarjit. Enggak, stop. Enggak, ini lagi banyak ya, YouTuber, streamer yang kena kasus gara-gara kayak Iya. gini. Gua nggak mau. Pak Bahlil, saya tidak setuju. Iya. Bapak incar dia aja. Saya tidak setuju. Nanti kemungkinan bagian ini saya cut. Jangan di-cut. Jangan, aduh. Oke, anyway. Oke. Gue mau nanya lagi, tapi dengan lu membrandingkan diri lu ini kan, gue ngeliat lu sebagai kritikus, kreator Iya. kritikus lah ibaratnya. Lu dapat duit dari mana? Kalau misalkan lu kritik terus nih yang di atas gitu kan. Nah kan brand-brand kebanyakan duitnya juga persetujuannya juga company-nya dari Iya. atas gitu kan. Apakah lu nggak takut itu akan impact ke financial lu, sementara lu punya keluarga dan sebagainya? Saya sudah kaya, Bos. Dari apa? Buzzer. Jadi lu buzzer, Enggak buzzer. tapi Pesanan. aduh sorry. Emang orang doer tuh kalau nggak banyak bacot jadi buzzer kayaknya anjing. Gue mau nanya nih, Lem, gue mau nanya. Nah, Sebenarnya dari awal emang lu pengen jadi kreator atau lu pengen jadi kritikus sih sebenarnya? awalnya itu gua karena resah aja gitu. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang menurut gua nih ngaco nih. Oke, sebelum keresahan demo hidup kan ada banyak nih. Kenapa specifically politik gitu? gua kan orang susah ya. Kalau nggak orang susah itu kan pasti nyalainnya pemerintah sih. Ngapain lagi gitu. Maksud gua, saya susah karena Anda gitu. Bener ya, maksud gua ngapain lagi? Salah undang orang ini gua. Bahaya banget. Ya enggak, maksud gua di point of view gua. Saya susah karena kebijakan-kebijakan Anda tidak benar. Gitu. Iya. Ya, akhirnya berawal sebelum konten itu gua cuman nge-repost story doang gitu kan. Iya. Oke. Gua melihat ada satu konten kreator namanya DJ Doni. Heeh. Mas-mas yang botak itu yang Iya, DJ. sama-sama bacot lah sama Iya, lu, kayak sama. berdua lah lu. Gua melihat anjing nih orang kok berani banget gitu loh. Iya. Kritik keras doang. Heeh. Gue coba peruntungan gua untuk konten. Berhasil. Nggak taunya berhasil. Berhasil. Ya. Ya. Tapi oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa Molotov? Kenapa nggak bangkai ayam? Kenapa dikirimin plastik Molotov? Oh iya. Kenapa? Gue juga bingung, kenapa yang ngirim nggak ngelempar? Maksudnya Anda ngirimin paket Molotov itu saya disuruh lempar sendiri apa gimana? Hei, buat yang ngirim. Saya nggak ikutan. Anda tuh males sekali sih ngelemparin paketnya, mana banyak lakban lagi. Bangsat Anda. BTW lu dikirim bangkai ayam kan ya katanya? Iya. Maksud gue tuh sebenarnya tuh ya menurut gue Tapi lu ada ketakutan nggak? Ada ketakutan nggak dikirimin Molotov? apa yang kita takutkan sih bro? Molotovnya gitu maksudnya? Lu nggak takut? Enggak. Shit. Bro, kita ini semua di dunia ini cuma titipan, bos. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Ya kalau kita mati ya udah mati aja. Enggak sih, gue nggak. So what gitu. Kalau gue sebelum mati ya dinikmati, dimaksimalkan Eh. potensinya. Lu pernah tahu kapan lu mati? Nggak tahu Nggak sih. pernah tahu kan? Bisa jadi besok, lusa atau apa? Betul. Ya udah kita terima aja gitu. Amit-amit tapi oke, gue Iya. ngerti. Oke. Ya gitu, maksud gue. Ada nggak hal-hal yang terjadi ini karena menurut gue ini kalau gue nonton konten lu gila lu berani banget sebenarnya karena itu buset nih orang udah bukan cuma kritik ngomong doang tapi lu bikin meme lah
pakai AI, terus Ngapain? lu ngaku-ngaku jadi Kim Jong Un lah. Itu ada nggak sih maksudnya selain si Molotov itu gencatan-gencatan yang terjadi? Ya kalau cuman sekedar teror-teror, masuk ke WhatsApp, masuk ke DM kayak gitu-gitu. Wah, gue tahu lokasi lu di sini, lu ya itu gue udah biasa. Tapi lah. bisa aja itu bukan teror, bisa aja emang orang yang nggak suka aja. Emang hater orang nggak aja suka, bisa ya aja. emang kan? gampang aja sih nyari lokasi orang, nyari apa data orang kalau misalnya mengulik gitu kan. Cuman maksud gue, ya gue nggak takut sih kayak begitu. DM gue ribuan gitu kan. Iya, lu kagak tak. Jadi gue pilih aja, kebetulan pilihnya apes, anjing kebaca juga lah, males gue sebenarnya. Ada Bahkan nggak cewek pap- kemungkinan, ada pap nggak itu kirim kemungkinan DM. seorang Salim Doer berhenti mengkritik? Kalau gue sih sebenarnya mengkritiknya gue tuh, gue kritik itu objektif ya. Maksudnya kalau emang ada yang bagus Kayak dari pantat monyet, bol monyet tuh objektif gitu maksud lu. Goblok, anjing, sekarang ini ngentot bos, lu, lu kalau cuma kritik misal ada menteri bikin kebijakan ini nggak bener misal, nggak mungkin dong lu kritik, mohon maaf Pak Menteri ini kebijakan Bapak salah, nggak didengar. Mungkin Doer, di situ lu salah. Deh. Mungkin aja. Nggak tanpa pantat monyet, bol monyet yang merah pink itu nggak apa-apa, bisa. Orang yang demo berjilid-jilid aja gak di apalagi ya. Bahaya banget. Bener kan? Bener, Maksud gua tapi udah saya masih tidak- lebih bagus gua Ya. ngatain pantat monyet dibandingkan turun Kalau ini nggak di-cut, berarti gue pengen podcast ini siaran apa adanya. Apa adanya. Saya bukan berarti saya setuju. Iya. Bukan berarti saya setuju. mohon untuk para peneror jangan kirim ke Axel. Gue nggak sih nggak pernah. Kirim saja Gua- ke saya gua karena nggak saya pernah. sudah pindah rumah. Saya di apartemen. Ngomongnya nggak takut tapi pindah rumah. Saya pindah rumah. Anda cari saja di apartemen 1 DKI. Oke, gue penasaran sih, Lim. Proses thoughts lu pembuatan skrip itu kayak gimana? Apakah lu ngeliat ada masalah, anjing ini goblok banget, lu kayak riset dulu, atau lu langsung kontak orang-orang lu lah, ada orang-orang di belakang enggak. yang mendukung nggak? Prosesnya tuh gimana untuk Gua mengkritik? kalau gua itu gini loh, misal ada berita di media sosial gitu kan, Ya. dan kebetulan rame. Ya. Gua kadang-kadang materi gue itu dari komentar-komentar orang yang lucu-lucu. Oh. Jadi dari komentar orang gua masukin ke skrip Iya sih, gua netizen yang lucu sih. lucu-lucu, ya kan. Kadang-kadang endingnya ya sesuai style gua patah-patahin, atau gua kadang-kadang ada yang gua bahas serius, ya gua bahas serius gitu. Ada yang emang gua cuman full video, cuman lucu doang. Gitu. Berarti lu ini hidup dari Solo. Bukan, lu kenapa jadi pria Solo itulah? Ya kan Solo, saya Solo karir. Oh. Iya, betul. Nggak, berarti seorang Salim Doer ini kalau Indonesia baik-baik aja nganggur dong. Ya saya nggak ada kerjaan. Sudah nganggur makin nganggur. Berarti iya juga ya, Iya, kayak iya. Salim Doer, kritikus-kritikus, Iya. media-media berita kalau misalkan Indonesia baik-baik saja. Ya dibikin tidak baik-baik saja dong. Harus dibikin bermasalah, kalau tidak saya kerjaan. Jadi YouTuber aja. Jadi YouTuber prank. Bahas tipe-tipe. Tipe. Saya menjadi mas-mas toy kayak Mas Peri Irwandi. Oh my god. Aduh, ini kenapa lu Doer, Lim? Jadi waktu pas nyokap gue lahirin gue, Dijelasin anjing. yang ditarik bibirnya dulu. Dia tarik bibirnya dulu Mau kan. narik bibirnya yang kena Iya. matanya. Lari ke sono. Gak ada kan paguyuban jereng gitu, gak ada. Paguyuban Nggak Doer ada. gitu, gak ada. Cuma lu gak mengumpulkan fans. Enggak, gua takut lu disomasi sama paguyuban Doer. paguyuban jereng. Gak guys, gua bercandain Salim karena temen. Gue teman dan gue nggak Gak berani gua. Tapi biasanya yang baper netizen loh. Kayak tretan muslim gitu kan. Misalnya dia ngebecandain orang-orang berkebutuhan khusus. Yang udah konsen, yang yang udah sensitif. dikontrak. Iya, yang sensitif adalah netizennya gitu. Yang memang tidak menyumbang apa-apa. Anyway, Lagi pula, ngapa sih Doer? Nggak apa-apa, gue mah Doer. Kritik pemerintah nggak apa-apa. Daripada Anda takut sama mengkritik. Anda kenapa sih berhenti? Sebelum waktu pas tsunami Aceh itu tsunami banjir Sumatera, kenapa Anda berhenti bahas politik? Itu Anda lagi rame-ramenya bahas politik. lagi ini aja emang mau konten yang lain, dapat ide gua kan. Bukan karena tenda Kemensos.
Enggak lah. Oh bukan. Anjing. Maksudnya lagi ada ide lain. Lagi ada ide lain. Cuman saling. lucu juga ya seorang Axel Bibir lu takutnya sama tenda Kemensos. Bibir lu gue tarik nih bentar lagi nih. Tapi lucu juga ya tenda Kemensos kok cuma satu doang ya? Enggak usah dibahas lagi dong. Presiden datang baru Jangan didiriin. dong. Nanti saya lari-lari lagi. Nanti Oh saya... ya BTW buat yang belum tahu, Axel itu pernah diteror di Bali. Enggak dong, udah. Dia di Uber ya kan? Dia fotoin dia nelponin gua. Gua diteror anjing kata gua. Di doxing gua gini. Terus besok lusa kemudian kalau rumah gua dikirimin bangkai ayam anjing kata gua. Lu sampai bahas apa gitu? Maksud gua yang ngatain orang pantat monyet, pejabat pantat monyet gak pernah dikirimin. Lah kan backingan lu banyak. Lu lihat gua. Cina. Minoritas. Tidak punya toko. Pantas Anda dibenci. Tidak bisa dong. Anjing ini dibuka nih. Ya masih Salim dibuka nih sama Salim nih. Gue udah nutupin berapa bulan dibuka lagi sama dia. Jadi biar pada tahu netizen bahwa ada resiko ketika Anda mengkritisi pemerintah. Ada. Walaupun pelakunya belum tentu pemerintah. Bisa jadi ada Orang yang nggak suka aja. menurut gua bisa jadi ada pihak ketiga yang memang merasa diuntungkan ketika dia meneror influencer, terus influencer speak up, benturin nama pemerintah. Kambing hitam. Jadi Adu domba lah. adu domba itu ada pihak, mungkin ada pihak yang memang Itu senang. kenapa gue diam, bukan karena takut. George tapi karena Soros? karena gue pinter. Gue tahu ini bisa aja bukan dari mana-mana, bukan teror, tapi emang ada orang mau. Tapi kan engagement Anda bisa satu podcast sama DJ Doni, kalau sama disuruh pilih Shirley, engagement sama nyawa, ya gue pilih nyawa. Firdian. Anda nggak mau podcast bareng sama Firdian? Mau sama Firdian, tapi Anda dijuluki aktivis. Axel kan hanya aktivis, gak sih? ini orang yang ini, emang mulutnya karmanya tuh bibir tebel anjing. Lu tau kenapa Salim doer? Nah ini mulutnya kagak bisa dijaga. Ya mulutnya. ya memang kalau gue sih memang style gue gini, belak-belakan aja kalau gue. Sambil lihat samping. Gue kadang-kadang lagi ngobrol serius ya, misalnya gue lagi ngobrol sama bini gue gitu, lagi ngobrol serius. Bini gue nggak dengerin gue kira gue ngobrol sendiri gitu anjing. Bangsat ya. Karena mata lu sebelah iya. Oh my god. Oke, gue mau nanya lagi nih. Apa? Lu sebagai kritikus, konten kreator kritikus, ada nggak sih limit-limit yang lu nggak bisa sentuh gitu? Pasti ada. Contohnya? Ya gue nggak mungkin menyenggol institusi tertentu karena mungkin menurut gue itu terlalu sensitif ya. Mendingan gue mengkritik penegakan hukum, mengkritik kebijakan-kebijakan yang memang merugikan rakyat saja, atau statement-statement tolol pejabat. Udah itu aja gue. Tapi nggak usah nanya contoh Anda, hey Chinese. Nggak, mohon maaf saya Chinese juga, jadi saya nggak apa-apa. Gini, kalau lu bisa memperbaiki satu hal ya, lu bisa memperbaiki satu hal di Indonesia dalam ranah politik ini, apa yang lu perbaikin yang menurut lu ini akan menyelesaikan banyak sekali masalah? Yang sebenarnya kayak ini dengan satu hal aja diperbaiki, quality kontrolnya nih untuk para pejabat ini dibenahin nih bagian ini, kemungkinan akan menyelesaikan banyak sekali masalah di Indonesia. Apa ya? Kalau menurut gue sih emang dari sistemnya ya. Perbaiki sistem. One thing. Sistem. Nggak bisa, sistem itu payung. Ya justru itu. Dari sistem itu apa dulu yang diperbaiki? Nah itu nomor birokrasi. Birokrasi. Menurut gue negosiasinya. Dari birokrasi itu nanti turun ke hukum yang nggak benar, ke korupsi, kemana birokrasi. Birokrasi ini kunci utama buat seorang. Menurut gua karena ketika birokrasinya nggak benar itu bisa jadi celah peluang korupsi ada. Birokrasi nggak benar bisa jadi celah untuk hukum nggak benar juga. Orang-orang nggak benar masuk juga. Orang-orang nggak benar bisa masuk juga. Orang-orang yang cuman ijazahnya palsu bisa jadi presiden. Itu gua ngomongin di Uganda ya, nggak di sini. Kebetulan presiden Uganda ijazahnya palsu. Gua nggak. Belum cukup umur jadi wapres. Gua no comment. Belum cukup umur jadi wapres. Ini bahaya nih ngundang dia ini. Bener nggak sih? Enggak, ini gue ngomongin negara lain. Ini sebagai contoh aja gitu loh. Maksud gue ketika birokrasinya nggak benar ya itu. Dan anak lu bisa jadi ketua partai, terus mantu lu bisa jadi gubernur, terus juga ipar lu bisa jadi ketua MK. Maksud gue dari birokrasi tersebut bisa jadi hal-hal itu terjadi. Lu punya. Gue nggak bahas siapa-siapa ya. Punya sifat kritis terhadap politik ini sejak kapan, Lim? Apakah dari Gue emang dari dulu, kecil? Dari SMA lah. Gue SMA itu emang suka.
baca berita. Oh iya, gua komen. fun fact gua dulu melek politik dari sekolah gitu. Gua alumni 212 gua. Dulu lu mengekspresikan gua opini-opini anti lu. Ahok, gua anti Ahok. Gua satu-satunya Cina yang anti Ahok dulu. Jadi gua demo 212 2019 ganti presiden. Ya. Gua nih lu jangan ketawa. Jerawat lu gue pecahin nih. Nih, sebelah nih jerawat lu gue pecahin nih. Nih eksklusif nggak di mana-mana ya. Ini Ya. belum ada di Ya. kecuali di podcast sebelah. Fun fact, gua itu pendukung Pak Prabowo. Gua mengkritik kebijakan itu sebagai tanggung jawab moral gua. Ya. Karena gua sudah memilih Pak Prabowo. Betul. Betul dong. Gua nggak rela presiden yang gua pilih dibohongin sama menteri-menterinya. Nah, menurut lu berarti Pejabat-pejabatnya nggak benar. Gua sikat. spekulasi lu berarti menteri-menterinya yang nggak benar. Ya, menurut gua karena ketika bawahan Pak Presiden ini memberikan laporan yang nggak benar, otomatis Pak Prabowo nggak tahu kondisi apa yang ada di bawah gitu. Kayak misal contoh, nih gua ambil contoh misal, waktu pada saat bencana di Sumatera kemarin, Pak Bahlil bilang, siapa? Pokoknya listrik bakal nyala 97%. Oh iya dia ngomong gitu. Iya, Pak Prabowo pulang ke Jakarta, balik lagi, nggak nyala-nyala sampai 2 minggu. Pak Bahlil. Oh iya nggak nyala-nyala sampai 2 minggu. Iya, Oh, lama. baru tahu gue sih. Dan banyak, nggak cuman itu doang. Kepala BGN, lu tahu kan kepala BGN, Dadan tuh yang botak. Ya memang botak, nggak mungkin gue bilang gondrong. Dia bilang pada saat rapat kabinet, dia bilang, siapa pokoknya satu SPPG, sapi 1. 1 anak, lele 1. Biji Anda yang 1. Pak Dadan. Jangan ada gue di frame, jangan ada gue di frame. Biji Anda yang 1, Pak Dadan. Anda bohongin Pak Presiden di rapat kabinet. Padahal realitanya coy, aduh, shit. Udah diam. Maksud- Diam. Udah. Karir saya baru mulai dong di YouTube dong. Jangan Justru dong. dengan ini Anda akan cepat. Tidak dong, cepat Anda- hilangnya Anda pernah dong. lihat Pak Jokowi gini? Nggak mau Karir dong. berapa? Jangan ada gua di frame. Wih. Jangan ada gua. Oke, anyway, gue mau nanya. Lanjut lagi sedikit tentang Nggak mau, nggak MBG. mau. Oke. Sedikit. Gua mengkritisi MBG bukan berarti gua anti program MBG. Enggak, gua setuju program MBG. Oke. Tolong di notes. Gua setuju program MBG karena apa? Itu bisa efeknya domino, ekonomi kerakyatan, UMKM jadi hidup. Banyak tukang sayur yang dibeli, petani-petani jadi lebih bisa dapat market lagi gitu. Maksud gua yang gua permasalahkan adalah implementasi di dapur-dapurnya yang nggak benar. Lihat ya, Pak. Ya. Apa? Yang gue permasalahkan adalah dapurnya. Kenapa? Ada misalnya dapurnya belatung. Misal makanannya ada belatungnya, atau makanannya basi, atau makanannya nggak benar, semangka setipis jembut misal. Itu kan maksud gue yang salah adalah SPPG-nya gitu loh. Bukan programnya. Jadi yang dibenahin adalah manajerialnya. Satu-satunya jalan adalah ganti kepala Badan Gizi Nasional dengan ahli gizi, bukan ahli serangga. Warna favorit lo apa, Salim? Warna favorit? Merah. Anjing. Anda pasti bilang warna aja tetap digoreng ya sama dia. Anda Ya? pasti bilang saya Enggak. partai sana kan? Umur berapa Saya- sekarang umur? Kita ganti topik dulu. Saya umur 27. 27. Sekolah dulu di mana? Masih muda kan? Masih muda. Saya sekolah rakyat. Lim, tapi lu ada rasa takut nggak sih untuk ngomong-ngomong hal-hal kayak begini? Kayak, bro, lu tuh bisa hilang and nobody will give a fuck. Ya paling tinggal ada hashtag bebaskan Salim Doer, atau ada hashtag Al-Fatihah untuk Salim Doer, atau ya gimana lagi bos? Kita kan Dulu lu pas sekolah tuh ekskul nggak? ekskul. Ekskul apa? Gue ekskul Olahraga apa ada? ya? Teater. Oh serius? Iya, gua teater ini apa yang kayak acting. Iya, Malin Kundang, ya, drama-drama Cina. Legenda Indonesia lah, nggak usah pakai Cina dong, nggak usah pakai Cina. Iya. Ntar gue bahas lagi nih tuh satu mata lu tuh, ya. Ini ibarat kompas sih, nggak tahu arahnya kemana tuh. Tapi ya. menurut Anda orang Cina di Indonesia itu kayak gimana sih? Orang Cina di Indonesia nggak jereng sih. Sorry banget nih ya, ya kagak doer, kagak jereng. Izin. Berarti orang Cina yang jereng menurut Anda harusnya ya, menurut gue tuh biasanya rada beda spesial. dikit. Oh, spesial. Iya. Bisa- Dan jarang ada yang jarang. Udah Cina, jereng, disingkat doer. cireng. Cireng, Kerjaannya- Cina jereng. kerjaannya pantat monyet anjing. Oh my god. Nah,
Gue mau nanya, lu kan tadi bilang, lu kan udah berkeluarga. Ada nggak sih diskusi sama istri gitu kayak kalau arah karir lu tuh jadi kritikus gitu misalkan? Awalnya bini gue juga takut, bos. Bini gue tuh takut, apalagi gue udah gini. Awalnya bini gue tuh khawatir. Lu kritik kayak begini-gini, lu nggak takut tuh gini-gini. Bini gue khawatir juga kan. Ya. Cuman seiring berjalannya waktu, ya udahlah, ikut aja terserah lu maunya kayak gimana. Paling kalau lu mati gue kawin lagi gitu. Ya udah. Lu bisa menjamin nggak? Ketika lu udah Tapi menikah, kalau istri terus lu meninggal, Hah? lu bisa menjamin nggak istri lu nggak nikah lagi? Gue belum nikah sih. Ya kalau suatu saat Kalau lu- pacar gue yang sekarang, ya, punya pacar lagi kalau lu meninggal. tergantung di umur berapa meninggalnya. Bisa besok. Contoh, semoga Iya, nggak udah terjadi. pasti dia pacaran lagi dong, 10 tahun juga. Jadi mau. ya, Tapi kalau buat apa juga misalkan ketika lu, kita sudah mati, ngapain lagi yang oke, dipikirin? sekarang pertanyaannya lebih ringan nih. Kan tadi lu bilang kalau misalkan lu meninggal, istri lu mungkin nikah lagi gitu kan. Kalau lu, istri lu yang meninggal, lu nikah lagi nggak? Untuk ketika istri gua meninggal, mungkin gua nggak akan, gua nggak nikah lagi ketika istri gua meninggal. Nggak nikah lagi, tapi main di pengkolan Blok M. Loh kok di Blok M, Mangga Besar lah. Anda mainannya Blok M ya? Kagak, yang gua tahu cuma itu. Yang Anda tahu. Yang paling terkenal kan cuma itu kan. Pijitannya mantap. Nggak tahu, gua nggak tahu, nggak ada gua kesana nggak ada. Oke. BTW ngomongin pijit. Kenapa pijit? Pejabat-pejabat suka pijit loh. Lu jangan bawa-bawa gua di satu frame kalau mau ngomongin kayak begitu Salim doang. Tapi entertain untuk orang pejabat pijit, lu nggak tahu. Ini pejabat. Oke, kalau lu mau aman, kita ngomongin pejabat Uruguay. Nggak usah ngomongin pejabat, bisa nggak? Nggak bisa nggak? Kita chill aja. Tadi lagi ngomongin istri, suami istri. Nggak usah arahnya ke sana. udah. Karaoke. Enggak mau. Entertain. Tapi kan itu udah rahasia umum nggak sih? Nggak tahu. Iya. Saya tidak tahu. Emang Jangan lu nggak bawa-bawa pernah lihat saya. plat merah di klub? Loh, jangan bawa-bawa Loh, saya. loh. Saya tidak tahu. Loh, Saya Plat tidak plat tahu. merah ada di panti pijat, Oh, bos. Saya tidak dengar. Saya tidak mendengar. Apa ini? Podcast apa ini? Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke? Hidup Jokowi. Oke. Oke. Kemarin lu nyoblos nomor berapa? Nomor 2 tadi gue bilang. Iya. 02. Pak Prabowo, Gibran. Walaupun saya nggak suka Gibran, tapi saya suka Pak Prabowo. Kenapa nggak suka? Ya, gue tuh mendukung Pak Prabowo dari dulu. Kalau Gibran ya emang gue nggak suka aja, gue kurang respect. Kalau Anies gue nggak cocok. Tapi bukannya lu harusnya bisa menghargai pilihan Pak Prabowo? Kalau Ya lu suka udah, sama akhirnya Pak pun Prabowo. mungkin ini caranya Pak Prabowo untuk jadi presiden kali. Kenapa lu nggak milih yang lain? Mungkin Ada di tengah Ganjar, jalan. ada Anies gitu. Nggak cocok sama gue. Nggak cocok. Gue netral ya, gue nggak mau. Ntar podcastnya dikira ini gue Nggak, nggak ada guys. ini fair. Maksud gue ketika ada bawahan Pak Prabowo yang nggak benar ya gue kritisi. Justru itu tanggung jawab moral gue gitu loh. Ya. Ketika gue soalnya Itu satu hal yang soalnya sekarang gue gua lihat baru suka ngerti gitu. soalnya gue suka lihat di komentar-komentar banyak nih karena lu milih Prabowo nih negara rusak nih gini. Kagak ada hubungan. Kalau Anda pilih 01 pun Anda bisa menjamin lebih baik. Nggak ada. Atau Anda pilih 03 bisa Makanya menjamin gue ya lebih baik. jujur ya, Lim, Kita nggak pernah tahu, bos. Gue tuh paling nggak suka tuh kalau ngomongin politik sama tipe-tipe orang yang kayak begitu. Yang ini gara-gara lu nih, gara-gara 02, gara. It doesn't matter guys. Iya. Ya, kalau misalkan ya udah paslon ini menang, ya udah. Sekarang ada masalah apa? Kita harusnya bareng-bareng. Bareng-bareng. benahin Udah dong. nggak ada 01, Iya, 02, nggak usah 03 menurut pantat gua. monyetin orang terus dijadiin Itu- duit terus lu hidup jadi buzzer tapi ngakunya lu jadi kritikus. Nggak ada, lu monyong, jereng. Kerjaan lu cuma kritik pantat monyet, bohol monyet. Nggak ada tuh orang-orang kayak gitu tuh yang gue nggak suka tuh. Gue juga nggak suka main Nggak kayak suka, begitu. emang iya. Tapi ya mau gimana ya, Bohol, namanya dikit-dikit bohol. namanya hidup, bos. Apa? Bayar pajak kan? Ya. Nah, maksud gue juga bayar pajak, lu bayar pajak. Maksud gue kita memiliki hak yang sama untuk mengkritisi. Kenapa? Karena dengan kita membayar pajak, gaji-gaji para pejabat itu dari pajak kita. Iya. Kecuali kalau kita apa-apa nggak bayar pajak, gitu. Baru kita nggak bayar. Lu kan berarti lagi kalau pula, ditanya, kalau lu ditanya nih, profesi lu apa sih? influencer aja. Oh, sekarang influencer. Influencer Iya aja. sih. Lah itu lebih halus dibandingkan buzzer nggak sih? Iya, kalau gue sih ngeliatnya buzzer. Iya. Sebagai Ya, influencer, sama aja sih gue kayak gitu. buzzer, Udahlah, lu juga dibayar, kita dibayar, kita semua dibayar, bos. Nanti kalau udah nggak dibayar di surga kalau kata Aldi Taher.
Jadi ada Iya, ngeladeni. buzzer, semua buzzer milik Allah. Pakai BNN. Ngelanjurin Itu zaman kata, dulu lu. kata Aldi Tahir, Bos. Semua burger milik Allah. Ini semua buzzer. Iya tahu gua. Tahu yang tiba-tiba Ferry Irwandi bikin cinematic endorsement. Iya, anjir. Keren banget. Mas Ferry Irwandi, Anda keren. Emang sinematik banget Keren itu banget. orang. Kalau lu nggak jadi kritikus, lu jadi apa sekarang? Saya tetap jadi mas-mas kantoran biasa aja. Kantornya di mana, ngapain gitu maksudnya? Gua kerja di salah satu kementerian. Lebih tepatnya Komdigi. Staff lah, jadi staff lah. Ya. Di Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital. Dan Tapi gua ya- kerja dari zamannya namanya masih Kominfo. Belum Iya, Komdigi. iya, Masih iya. zamannya apa? Nggak usah, Bapak-bapak judul gua itu. tahu lu, nggak usah. Dari Nggak zamannya. usah, nggak mau, nggak. Itu jangan. kakek Nggak, Zeus? Enggak, Lu? udah, jangan. Cukup. Nah, Gua mau oke, nanya oke. cita-cita lu dulu. Oke, enggak. Cita-cita, Gini. udah ngomongin Maksud cita-cita gue, aja. maksud gue, lu kenapa sih kalau bahas politik itu lu takut lu Nggak- kenapa? nggak takut. Lu takut dibegal kayak lu dulu gitu dibegal, ha? Lu diem aja. Lu takut dikirimin bunga sama orang random? Cita-cita lu apa? Enggak, Cita-cita. maksud gua lu pernah kan diikutin oleh 12 orang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 12 orang nggak apa. Lu waktu itu pernah kirim foto lu ke gua gitu kan. Terus lu pernah ditumbur dari belakang kan? Mobil lu. Bener kan? Nah, lu takut itu terjadi? Tentu tidak dong. Karena ada saya di sini. Saya berani dong. Tenang saja, saya sudah di sini. Enggak, lu aja pindah tempat. Tempat tinggal lu aja pindah. Saya sudah 2 kali pindah. Iya. Enggak takut. Kenapa? Emang udah abis aja waktunya, jadi gua ngonten yang Enggak, lain. maksud gua, nah ini menurut gua tuh yang harusnya dari influencer ketika sudah kayak gitu ya lawan aja. Tetap konsisten kritis gitu loh. Jangan sampai Nggak mau. Kenapa nggak Kalau mau? lu kan ada backingan. Kalau saya, kalau Gua nggak ada backingan, siapa yang nge-backing gua? lah, emang lu kagak dibayar tuh sama yang di Kaltim? Enggak. Ya disumut kali. Gua nggak dibayar gua. Gak dibayar, tapi Itu didukung. Itu bagian dari support. Nah, maksud gua kan itu bukan bayaran. Gua bilangnya bukan bayar itu suatu. Sekarang gini, lu ngedit mau nggak dikasih gratis? nggak mau. Lu bikin ide kreatif, lu ngonten gratis mau? Dihargain 0. Dihargain 0, terus di penjara? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau. Sama kayak gua, Bos. Cuman kita beda. Kalau ini aja kata beda Joker, kayak- if you are good at something, never do it for free. Never do it for free. Joker Cina tuh. Joker Cina. Cina. Joker punya toko di Glodok. Ya. Pick 2 lah. Kalau Pick udah 2. segede Joker mah pick Iya, 2. Pick 2 di dekat remaja Pix itu. Biasa dia jualan makeup tuh kan. Jualan banyak tuh makeup, makeup ya. iya. Nggak ini jual apa? Mesin cuci enggak. Biasanya kalau udah punya kayak Mesin begitu, cucinya keluarnya cash. iya cash. Dolar. Cash. Enggak dong, masukinnya cash. Mm-mm. Keluarnya jadi income. Tapi Tapi emang nggak kenapa belajar dia dari Panji, nggak belajar. Nggak Nggak, belajar. Tapi emang kenapa sih orang cuci uang emang kenapa? Udah gue mau nanya. Salahnya di kita- mana? Enggak, gue mau nanya salahnya di mana. Gua kalau misalnya gini, kalau ada orang cuci uang, salahnya di mana? Dia itu nggak mau ribet ditanya-tanya bank. Sekarang gini, lu tiba-tiba dikasih uang 10 miliar. Lu mau nggak mau anjing daripada gue masukin bank nanti ribet ditanya-tanya, gue cuci aja. Gitu. Bener kan? Nanti kalau lu ditanya-tanya ada kemungkinan lu disita. Ribet lagi, ngurus lagi. Udah mending cuci. Lu punya bisnis apa, lu lempar aja di situ. Bikin aja yuk barbershop atau coffee shop atau apapun itu, lu lempar, untung nggak untung, income masuk. Itu namanya cuci uang. Bibir lu kalau gue pencet keluar jamur gak? Nggak keluar monyet. Gue mau gue pencet ya biar diam. Keluar monyet. Ya bibir keluar, jangan keluar monyet Nggak, dong. nggak. Masa nggak bisa dong, jangan dong. Kayak gitu. Cuy. Gue mau nanya nih dari tadi gue mau nanya. Iya, nanya apa tuh? Lu waktu kecil cita-cita lu jadi apa sih? Im? Cita-cita gua dulu nih Ya. ini jujur apa enggak nih? Jujur aja. Gua waktu kecil cita-cita gua jadi presiden. Ah, sekarang pas udah nyadar nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya gua jadi apapun itu yang penting gua punya uang. Gua mapan dan gua tidak susah Lo. dan saya Salim tidak Doer nyilper Mapan dari mana Salim Doer? dan saya tidak Salim Doer. markir. Salim Doer mapannya dari mana? Saya bisnis. Bisnis apa Salim Doer? Coffee shop, jasa, barbershop. Loh, Anda nggak percaya sama bisnis saya? Walaupun sepi, saya tetap dapat penghasilan. Udahlah. Nah, Nggak, tapi sekarang nih end goal lu tuh apa sih, Lim? Why you do this? Gini, nggak bisa dipungkiri, jalan yang lu pilih ini adalah jalan yang sebenarnya berbahaya. Gitu. Dan sebenarnya end goal lu tuh apa sih? Kenapa lu memilih jalan ini?
Ya kalau gue sih emang mengkritisi karena emang gue resah aja, emang karena gue resah, gue jadikan konten, udah itu doang. Dan itu jadi sebuah profesi. Dan itu jadi sebuah tapi akhirnya tuh apa? What do you really want gitu loh? Seorang Ya. Salim Doer tuh maunya apa sih? seorang Salim Doer itu maunya melihat suatu hal perbaikan dari pemerintah sekarang, mungkin terlihat seperti denial ya, atau terlihat seperti, tapi enggak, ya itu harapan gue. Kalau secara ini ya. Naif gitu maksudnya. Terlalu naif lah. Tapi Berarti lu aktivis, men? nggak aktivis juga. Gue nggak suka ikut kamisan, gue nggak suka demo, nggak suka ini. Cuman kan siapapun kita, termasuk lu, ketika ada kebijakan yang benar, ya lu seneng dong. Sama, gue juga seneng karena kebijakan benar itu sedikit banyak yang akan mempengaruhi hidup kita, gitu loh maksud gue. Nah, ketika kebijakan benar itu mempengaruhi hidup kita, otomatis hidup kita akan jauh lebih baik, gitu aja. Siapa yang nge-backing seorang Salim Doer? Karena menurut gua lu nggak bakal berani ngomong apa yang lu omongin di internet kalau lu nggak punya backingan. Lord Dharma Pongrekun. Siapa itu? Oh, yang waktu itu nyalek Itu Cagup. ya, Cagup Heeh. yang pakai konspirasi itu. Ya. Itu yang nge-backing lu? Iya, beliau itu Lord. Bumi itu datar atau bulat menurut lu? Menurut gua bumi itu datar sih. Karena kalau bulat kita bakal jatuh, coy. Menurut lu gimana? Lu percaya bumi bulat? Anjing lah, lu percaya NASA, cok. Maksud gua sekelas orang Cina gitu percaya NASA, cok. Orang Cina itu percayanya Dewi Kuan Yin, percayanya ini. Enak ya, kalau dibecandain tuh nggak bakal kenapa-napa. Iya, karena kita cinta Cina. damai. Iya. Karena kita cinta damai. Kita cinta damai. Love yous Indonesia, hidup Jokowi. Anjing, udah berapa kali dia ngomong kayak gitu, Hidup cok. Jokowi, saya akan. Jadi lu Kayak menanya umur- apa sih goals gua gitu ya? Iya. Saya akan kembali ke kota saya sebagai rakyat biasa, Solo. Tapi lu benci nggak sama pemerintah? Enggak. Justru Gua nggak lu benci. cinta? Gini, gua cinta Indonesia, gua cinta pemerintah. Dalam arti pemerintah, gua kritik itu salah satu bentuk cinta. Gimana caranya biar dia jadi lebih baik gitu loh. Oke. Ketika pemerintah jadi lebih baik, otomatis Indonesia jadi lebih baik. Ya. Suatu hal yang gue cintain, ketika dia berubah menjadi baik, itu akan menjadi kepuasan pada diriku sendiri. Oke, paham. Oke. Gimana Make menurut sense. lo? Bagus gak? Bagus, cuma rada ngeri aja sih. Gue kalau Rada ngeliat itu bohong aja gua- yang ngomong ya? Iya, kayak diplomatis. Iya, kontol. Ini kalau orang-orang awam nih ngedenger ini, oh itu tujuan Asia. Enggak. Tidak dong. Itu PR namanya. Iya, saya public mengharapkan relation. like, Iya. komen, dan subscribe. Nah, Tolong subscribe channel ini. hujan, kita pindah dulu. Udah, hujan pindah dulu. Seorang Salim Doer, sekarang keresahan yang paling meresahkan buat lu tuh apa sebenarnya? Lim? Yang paling meresahkan. Akhir-akhir ini yang paling meresahkan bagi gua adalah penegakan hukum di negara ini. Emang kenapa? Penegakan hukum di negara ini. Lu kalau tahu dimulai dari kasus Tom Lembong, Ibu Ira dan lain-lain sampai ke rakyat kecil Laras yang kemarin demo. Terus yang baru-baru ini Fandi ABK kapal Ya. yang divonis yang dituntut mati. Heeh. Terus sekarang lagi yang baru-baru ini Amsal Sitepu, videografer yang memang dituduh merugikan negara. Menurut lu penegakan hukum kayak gini nih gimana sih? Menurut Gua gua, tanya balik ke lu. Kan tadi gua yang nanya duluan. Iya, dari kasus-kasus yang gua sebutkan tadi, menurut lu itu gimana? Menurut pandangan lu? ya penegakan hukum berarti harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Kalau Kalau sekarang kalau menurut lu gimana penegakan hukum? kalau menurut gua penegakan hukum saat ini adalah tajam ke atas tapi tajam ke bawah tapi tumpul ke tai, bos. Kayak ini aja deh, kita ganti. Iya, tajam ke yang lemah nih. Sama rakyat kecil nggak punya power, nggak ini, tajam penegakan hukum kita. Tapi kalau sama yang punya kuasa, dia tumpul. Makanya gue bilang tajam ke yang lemah, tapi tumpul ke tai gitu. Anyway, seorang Salim Doer ini Kenapa? biasa lu makan apa sih sehari-harinya? Gue biasa makan nasi uduk, ya kan jengkol, apalagi. Waktu kecil lu dibedakin nggak gitu tiap? Gue makan MBG. Apa tuh? Waktu bayi lu dibedakin nggak? Enggak, karena gue nggak perlu dibedakin. Nggak kayak pejabat-pejabat sekarang yang selalu membedakin dirinya, citranya gitu. Gue nggak perlu sih kayak gitu.
cukup kinerja aja, saya kerja. Enak nih cuacanya ya? Gulung baju, saya kerja, masuk gorong-gorong. Ya kan? Hidup Jokowi. Pokoknya Masuk jadi presiden. Masuk gorong-gorong, keluar presiden, punya Saya nggak dinasti, ikutan. keluarganya punya jabatan. Saya nggak ikutan. Anaknya ngantuk jadi wapres. saya nggak ikutan. Cuacanya Mantunya bagus ya? jadi gubernur. Anaknya jualan pisang. Jadi ketua partai. Ini realita, tapi bukan di negara ini. Mohon maaf, izin. Rindang banget di, nih hujan. Di Uruguay, Bos. Maksud Lihat gua, tuh, angin kok bisa ya? sepoi-sepoi. Kok bisa gitu? Satu keluarga dapat jabatan semua gitu. Iparnya jadi penegak hukum tertinggi gitu. Jadi MK. Ada gitu. pohon-pohon banyak. Iya. Terus rindang, akhirnya kan dia meloloskan tamannya anaknya rapi. ponakannya untuk jadi wapres. Kan? Sudah dong. Iya kan, bener nggak sih? Sudah, Salim. Saya Akhirnya sudah- kan jadi konflik kepentingan gitu Salim, loh. Maksud gua sudah. nepotisme itu tuh harus di ini. Maksud gua banyak loh anak muda yang jauh lebih capable gitu untuk jadi wapres gitu. Maksud gua kenapa harus yang ngantuk gitu loh. Maksud gua apakah dia lupa akun Fufufafa apa gimana passwordnya? Ya gua nggak tahu sih, tapi semoga aja yang kita selalu kritisi. Amarah ini tuh dari mana sih? Enggak, Kekesalan ini tuh api-api seorang Salim Doer tuh ini dari mana datangnya? Keresahan pribadi aja gua nggak suka aja. Keresahan gitu. atau dari bayaran? Enggak, emang resah pribadi. Ditambah Bayaran. Enggak. mau lu tinggal di daerah kayak begini? Mau lah. Jadi kalau orang mau neror nitip KTP dulu, anjing ribet. Saya mau neror Salim Doer. Masukin KTP dulu. Mau kemana Pak? Gitu. Satpam orang Cina ini, rumah-rumah orang Cina ini, satpamnya ribet ya. Tapi emang berdasarkan trauma 98 apa gimana sih? Apa takut? Bibir lu kalau diikat keluar nanah nggak? Ada nanahnya nggak gitu? Ada kulit-kulit kering copot gitu nggak? Nggak. Kulit sunat. Coba lu kasih tahu sebenarnya goal lu tuh apa sih gitu? Apa yang lu harapkan dari podcast ini tayang tuh yang lu harapkan sebenarnya apa? Pencerahan. Kalau lu pencerahan. Iya. Kalau Walaupun yang tercerahkan cuma 1-2 orang tapi tidak apa-apa. Oke, Salim Doer mengharapkan ada pencerahan setelah kalian nonton podcast ini. Gue mengharapkan gue aman-aman aja. Udah itu aja. Tidak jadi podcast Saya terakhir tidak ya? ada. Tidak jadi Tidak ada. podcast Saya terakhir, tidak kan? mendukung apapun yang dia omongkan. Anda pasang CCTV nggak? Anda kalau mau pasang CCTV, ayo brand CCTV tolong hadir di podcast ini karena kebetulan rumah beliau kemungkinan. Itu ada tuh. Oh, ada. Itu ada banyak, ada banyak. Ada Rumah banyak. Anda nggak di sini doang kan? Tapi yang lain pakai CCTV. Tapi Anda nggak tahu kalau keluar lewat mana. Keluar komplek. Soalnya ada orang disiram pakai. Udah cut. Nggak, maksud gua- cut.